Halo, selamat pagi peserta didik kelas 9 semuanya. Kembali lagi di materi PJOK dan kita akan melanjutkan materi kita di hari ini, masih di materi tentang senam atau senam lantai dan juga rangkaian senam seperti yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Dan tidak lupa Bapak juga memperingatkan untuk peserta didik semuanya tetap melakukan kegiatan yang positif selama pembelajaran daring ini, sehingga ketika nanti masuk kita dapat melakukan aktivitas praktek seperti biasanya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Masih di bab 6, yaitu tentang senam lantai. Kita sudah mempelajari rangkaian-rangkaian seperti loncat harimau, guling depan, guling belakang, dan juga guling lenting. Dan kita akan terus mempelajari rangkaian-rangkaian selanjutnya. Dan tidak lupa, jangan sampai kalian mempraktekkan ini di rumah sendirian ya. Nah, ini masih sama materinya, yaitu peta konsep senam, yaitu untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar senam dan juga pengembangan pada gerak dasar dominan dalam bentuk senam. Kemudian untuk aktivitas rangkaian dan kombinasi senam lantai kita lanjutkan yang bagian 4 dan 5 dan juga 6, yaitu yang nomor 4 aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan loncat harimau dan meroda. Yang kelima, aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan meroda dan guling lenting. Yang keenam, aktivitas pembelajaran rangkaian guling depan dan loncat harimau. Nah, yang ini aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan loncat harimau dan meroda. Aktivitas belajar yang keempat ini yang kamu akan pelajari di dalam bab 6 adalah rangkaian gerak loncat harimau dan meroda. Tingkat kesulitan keterampilan gerak ini cukup tinggi, tapi kalau kamu sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, kamu akan bisa. Untuk gerakan loncat harimau dan meroda ini memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ketika kita akan melakukan loncat harimau, yang harus kita lakukan adalah seperti yang ada di gambar, itu posisi badan berdiri, kemudian melangkah satu langkah ke depan atau dua langkah, kemudian ketika akan menolak ke atas atau mengambil ancang-ancang untuk loncat harimau, kaki kembali dirapatkan, kemudian mendorong badan sedikit ke atas. Ketika badan atau tangan kita turun, yang harus kita lakukan adalah menekuk bagian leher atau tengkuk, kemudian kita seperti berguling ke depan. Setelah kita melakukan loncat harimau, kemudian kita langsung berbalik badan. Kita mengambil awalan untuk meroda, yaitu dengan kaki kiri atau yang dominan kaki kiri atau dominan kaki kanan, kalian langkah seperti melangkah, seperti yang sudah ada di gambar. Ketika kaki sudah melangkah atau diangkat salah satu, kemudian tangan kiri atau tangan kanan diluruskan ke depan, kemudian jatuhkan tangan yang diluruskan ke depan menuju ke lantai, kemudian badan diangkat seperti yang ada di gambar. Itulah tahapan untuk rangkaian
loncat harimau dan meroda. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Kali ini rangkaian gerakan meroda dan lenting tangan. Aktivitas ini lebih sulit dari yang tadi, atau tingkat kesulitannya lebih tinggi, karena untuk merodanya sudah paham ya, karena meroda sudah kita pelajari di rangkaian sebelumnya. Dan yang perlu kita ketahui di sini ada namanya gerak lenting tangan, atau bahasa senamnya itu handspring. Untuk gerakan handspring atau lenting tangan ini memang lebih sulit, atau tingkat kesulitannya lebih tinggi, karena kesulitannya ada pada ketika akan melayang di udara. Gerakan lenting tangan ini hampir sama seperti meroda, tetapi untuk tumpuan pertamanya yaitu dengan menggunakan kedua tangan sejajar, dan ketika melayang di udara, kaki di atas pun dirapatkan seperti yang ada di gambar. Dirapatkan, kemudian tangan ini, kedua tangan mendorong badan ke atas sehingga menghasilkan gerakan yang parabol, atau gerakannya itu melengkung di udara. Dan pendaratannya pun harus dengan menggunakan kedua kaki, tidak seperti meroda kakinya mendarat satu persatu. Tetapi untuk lenting tangan pendaratannya menggunakan kedua kaki atau kedua telapak kaki. Nah, kita lanjutkan ke gerakan rangkaian selanjutnya. Nah, untuk gerakan selanjutnya seperti yang sudah Bapak jelaskan di yang slide sebelumnya, yaitu 4, 5, dan 6 tadi. Bagian yang ke-6 tadi ada tanda tanya. Nah, untuk tanda tanya itu artinya di buku pun tidak ada. Jadi kalian harus mencari jawabannya sendiri, yaitu tentang penjelasan rangkaian guling depan dan loncat harimau. Kalian buat video sama seperti ketika mengirimkan video yang minggu sebelumnya. Jadi kalian menjelaskan rangkaiannya, atau rangkaiannya ternyata guling depan, beda yang dengan minggu yang kemarin. Dan ini pun tidak ada di buku ya, tetapi kalian sudah mempelajarinya, bagaimana cara melakukan rangkaian guling depan, atau bagaimana cara melakukan guling depan dan dilanjutkan dengan loncat harimau, seperti itu. Jadi tugas kalian adalah membuat video penjelasan rangkaian guling depan dan loncat harimau. Nah, itu tadi penjelasan dari rangkaian yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, dan ini lanjutannya. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengirimkan tugas tepat waktu, tidak ditunda-tunda, karena semakin kalian menunda maka akan banyak tugas yang akan menanti. Terima kasih.